Anda menyaksikan seri pembelajaran bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Bersama saya, Nailia Nikmah. Sesi kali ini kita membahas bab diksi. Bab ini akan terbagi menjadi 2 bagian, dan setiap bagian terdiri dari beberapa pembahasan. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih dan memilah kata-kata yang kita gunakan dengan maksud menyampaikan sesuatu. Diksi atau pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting, baik dalam dunia tulis-menulis atau karang-mengarang, maupun dalam dunia bertutur sehari-hari. Kita hendaknya dapat menggunakan kata yang sesuai dengan makna yang kita maksud, juga sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat kita menggunakan kata-kata tersebut. Bagian pertama pada sesi ini yaitu pembahasan tentang makna kata denotasi dan konotasi. Denotasi ialah makna kata yang sewajarnya atau eksplisit. Makna-makna kata yang sebenarnya bisa kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan kita bisa gunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian kata-kata bermakna konotasi, yaitu kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya atau kata-kata yang bermakna kias. Kita juga bisa gunakan sesuai dengan konteks dan keperluan kita. Saya akan sebutkan 2 contoh kalimat. Salah satunya untuk menjelaskan kata bermakna denotasi, dan yang lainnya untuk menjelaskan kata bermakna konotasi. Kalimat yang pertama, karena jumlahnya yang terbatas, mahasiswa sering memperebutkan kursi yang ada di dalam ruang 6. Kata kursi dalam kalimat yang baru saya sebutkan tadi bermakna denotasi atau makna sebenarnya, yaitu tempat untuk duduk. Sekarang coba bandingkan dengan kalimat kedua yang akan saya sampaikan berikut ini. Dalam musim pilkada tahun ini, terdapat 4 pasangan yang akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di kota Banjarmasin. Kata kursi dalam kalimat yang baru saya sebutkan tadi bermakna konotasi. Apa maknanya? Ya, tepat sekali. Kata kursi dalam kalimat yang tadi bermakna jabatan. Dan ketika konteksnya sebagai orang nomor 1 di kota Banjarmasin, maka maknanya adalah wali kota Banjarmasin. Nah, itu salah satu contoh dalam pembahasan denotasi dan konotasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari contoh lain untuk memperkaya dan melatih penggunaan kosakata. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu kata bermakna umum dan kata bermakna khusus. Ini sudah pernah kita pelajari di bangku sekolah. Sebagai contoh yang simple, kata ikan merupakan kata bermakna umum yang kita bisa klasifikasikan ke bawahnya kata-kata bermakna khususnya, yaitu nila, lele, mujair, dan sebagainya. Nah, itu contoh yang sangat mudah. Sekarang saya sebutkan contoh lain, kata melihat. Kata melihat merupakan kata bermakna umum yang bisa kita klasifikasikan di bawahnya ada kata-kata bermakna khusus dari kata melihat ini. Melihat bermakna melakukan aktivitas atau kegiatan menggunakan mata. Nah, dari kata melihat ada kata-kata lain yang lebih khusus maknanya. Mengintip, mengintai, melirik, menatap atau memandang.
Kata-kata yang saya sebutkan tadi semuanya sama-sama menggunakan mata dan dia bermakna melihat tetapi dengan makna yang lebih spesifik. Mengintip misalnya adalah kegiatan melihat tetapi tidak ingin diketahui orang lain atau sembunyi-sembunyi dan biasanya melalui lubang atau celah kecil. Mengintai sama mirip seperti mengintip akan tetapi tidak memerlukan lubang atau celah kecil, tapi dia juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Melirik adalah aktivitas melihat tetapi menggunakan ekor mata. Kemudian satu lagi, memandang atau menatap, itu adalah kegiatan atau aktivitas melihat tetapi fokus pada satu objek yang dilihat. Nah, mudah-mudahan dari contoh ini teman-teman bisa mencari contoh lain, kata bermakna umum dan kata yang bermakna khusus, tetapi di bidang kalian masing-masing. Selamat mencoba. Pembahasan berikutnya, kita bertemu dengan istilah sinonim. Membahas sinonim, kita ingat antonim. Nah, akan tetapi pada sesi ini kita hanya membahas sinonim. Sinonim merupakan persamaan makna kata. Persamaan makna kata di dalam sinonim atau yang disebut sinonim ini kadang-kadang tidak 100% sama atau mirip. Kata bangku dengan kata kursi mungkin termasuk kategori yang hampir 100% bersinonim atau hampir sama. Kan tetapi ada kata-kata lain yang memiliki persamaan makna atau sinonim juga, akan tetapi kita tidak bisa memakainya sesuka hati kita. Ada konteks tertentu yang harus kita perhatikan. Contoh, saya akan sebutkan beberapa kata yang bersinonim yang teman-teman harus tetap memperhatikan penggunaannya. Kata mati, meninggal, wafat, gugur, tewas. Kata-kata yang saya sebutkan ini semuanya sama atau mirip maknanya, yaitu sudah tidak bernyawa lagi. Akan tetapi, satu kata yang lain tidak bisa serta-merta menggantikan kata yang satunya. Kata meninggal misalnya, kita tidak bisa menggunakan kata meninggal untuk tanaman atau hewan. Ketika tanaman atau hewan sudah tidak hidup lagi, maka kita menyebutnya mati. Nah, untuk manusia, kita menyebutnya meninggal. Akan tetapi ada kondisi-kondisi khusus yang dia memerlukan kata-kata tertentu, seperti kata gugur. Kata gugur di sini dipakai untuk manusia yang meninggal, tetapi dia meninggal dalam suatu kejadian atau suatu peristiwa yang dia posisinya di situ sedang memperjuangkan sesuatu dan dia termasuk orang yang berjasa dalam peristiwa itu. Misalnya, seseorang yang sedang berada dalam pertempuran, membela negara misalnya, maka dia ketika meninggal dalam peristiwa itu dia disebut gugur. Atau dalam situasi kekinian misalnya dalam aksi demonstrasi, ketika seseorang itu meninggal dalam bagian demonstrasi dan dia berada di pihak sebagai orang yang memperjuangkan sesuatu, maka dia bisa disebut gugur. Nah, masih banyak contoh-contoh lain yang kita tidak bisa seenaknya menggunakan kata-kata yang bersinonim tersebut. Kata dapat dan bisa misalnya. Dua kata ini juga bersinonim, akan tetapi nanti ada satu konteks kalimat yang hanya bisa atau hanya pas ketika kita menggunakan kata dapat. Tetapi nanti pada situasi yang lain hanya tepat ketika kita menggunakan kata bisa. Padahal kedua kata ini bersinonim atau memiliki makna yang sama. Nah, untuk apa kita mempelajari sinonim? Mungkin ada yang berpendapat, bukankah itu sangat mudah untuk dipelajari? Nah, aplikasi di perguruan tinggi adalah terutama sekali ketika kita dalam kegiatan tulis-menulis karya ilmiah. Kita dituntut untuk terampil memparafrasekan kutipan yang kita
comot atau kita ambil dari berbagai referensi untuk kita masukkan ke dalam tulisan kita. Meskipun kita akan tulis, kita mengutip dari mana, tetap keterampilan kita memparafrasekan itu sangat diperlukan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melatih keterampilan memparafrasekan dengan bekal lebih banyak memahami kata-kata yang memiliki persamaan makna, tetapi pilihlah kata sesuai dengan konteksnya. Demikian sesi kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam sesi kedua untuk bab diksi, yang nanti kita akan bahas beberapa kesalahan dalam pembentukan kata. Materi ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam.